Hai buat kalian semua yang suka nyemil, cemilan yang satu ini pastinya cocok banget deh. Ini teksturnya itu halus, padat, kenyal dan rasanya itu gurih banget. Ini adalah tahu bakso. Ini aku mau makan tahu baksonya. Rasanya pas banget, gurih banget. Apalagi dimakan pakai cabai hijau seperti ini. Makin mantep aja ya. Ini cocok banget untuk teman santai kita di rumah. Apalagi sekarang di sini lagi musim hujan ya, tiap hari hujan. Enak banget ya kita makan tahu bakso. Nah, aku buka dengan tangan, lihat ya, teksturnya sama sekali tidak alot. Ini enak banget dan pas banget ya, juga bisa untuk ide usaha ya atau ide jualan. Nah, mantep deh. Halo Sobat Berani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali bikin cemilan ya, karena beberapa hari di sini kan hujan terus, jadi saya pingin itu nyemil terus ya. Jadi ini saya bikin tahu bakso. Nah seperti ini, tahu bakso yang mudah banget, tapi rasanya itu enak banget. Aku bikin yang sedikit ekonomis ya, biar jadinya tuh banyak banget. Tapi tidak mengurangi rasa dan kualitasnya ya, rasanya tuh dijamin mantep banget lah. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat tahu bakso yang mudah banget dan rasanya dijamin enak banget, cocok banget untuk cemilan kita di saat musim hujan kayak gini. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang aku siapkan untuk bahan bumbunya dulu. Ini aku gunakan 6 siung bawang merah ya. Nah, kemudian kita iris tipis untuk bawang merahnya. Kita iris tipis semua karena kita akan menggorengnya ya. Dan ini sudah selesai, sudah diiris tipis semua. Kita siap untuk menggorengnya. Panaskan minyak secukupnya ya. Kemudian kita masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis tadi. Nah, kemudian kita goreng bawang merah sampai kering kecoklatan. Sampai benar-benar matang ya. Kering, kuning, kecoklatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah kering kecoklatannya, selesai, matikan apinya. Nah, kita angkat bawang merahnya dan tiriskan minyaknya. Nah, kita panaskan lagi minyaknya, kita siapkan 5 siung bawang putih. Jadi kita juga akan goreng bawang putihnya. Ini digoreng sampai layu kuning kecoklatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini, selesai, angkat bawang putihnya. Dan ini semua bumbu yang akan dihaluskan. Ini bawang merah iris yang sudah digoreng tadi ya. Jadi kita siapkan di sini, dan juga ini bawang putih yang sudah digoreng tadi ya. Untuk bawang putihnya cukup segini aja ya yang dipakai. Nah, kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam kasar ya. Ini optional ya untuk garam kasarnya. Nah, aku gunakan garam kasar ini agar dihasilkan bakso yang kenyal alami ya. Nah, kemudian 2 sendok teh garam halus. Nah, atau garam biasanya itu ya yang di dapur. Nah, kalau tidak ada garam kasar bisa gunakan garam halus semua ya. Kemudian 1/4 sendok teh biji merica, boleh pakai merica bubuk. Kemudian ada 1 sendok makan gula pasir ya untuk menyeimbangkan rasanya. Kemudian 3 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi ya, boleh dimix dengan kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian ada 2 butir kemiri yang sudah digoreng. Terus kemudian kita akan haluskan dulu ya semua bumbunya ini. Kita haluskan langsung di sini. Dan ini sudah halus ya, kita sisihkan dulu untuk bumbu halusnya. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya, bahan utama ya. Ini ada 350 gram daging dada ayam. Ini aku campur dengan kulit ayam. Atau boleh pakai perbandingan seperti ini, kurang lebih 300 gram daging dada ayam dan 50 gram kulit ayam. Jadi kita campur, kita mix ya. Kemudian ada 150 gram daging sapi. Aku gunakan daging sapi yang campur lemak ya, sedikit lemak ya, tidak terlalu banyak lemaknya. Nah, sekarang kita siapkan juga kurang lebih 7 batang daun bawang ukuran sedang ya. Kurang lebih segituan ya untuk daun bawangnya.
Nah, iris tipis daun bawang. Dan ini sudah selesai, kita sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan untuk bahan lainnya, ini ada 200 gram tepung tapioka. Sama seperti kita membuat bakso ya. Kemudian 1 butir telur ayam. Dan kurang lebih 7 kotak ya es batu. Ini ukuran es batunya itu kurang lebih 2,5 cm ya. Nah, kita masukkan daging sapi ke dalam food processor. Nah, kemudian tambahkan 2 kotak es batu. Kita akan haluskan dulu untuk daging sapinya. Nah, haluskan daging sapi sampai benar-benar halus ya. Dan ini daging sapinya sudah halus, bisa matikan food processornya. Nah, kemudian kita masukkan daging ayamnya. Tambahkan 3 kotak es batu biar nggak berat ya kerjanya food processornya. Nah, haluskan kembali sampai semua bahannya halus biar dagingnya itu tidak gampang rusak ya, nanti asnya bisa kenyal bagus. Jadi kita tambahkan es batu ya. Dan ini sudah halus, kita matikan dulu untuk food processornya. Nah, kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sama ya prosesnya dengan membuat bakso ya. Nah, kemudian tambahkan irisan daun bawang. Nah, tambahkan juga kurang lebih 100 ml air es ya, berikan secara bertahap untuk air esnya. Nah, kita haluskan sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan sisa es batunya, tadi kan masih ada sisa ya, kita tambahkan es batunya. Dan ini sudah halus, juga sudah tercampur rata ya. Nah, kita bersihkan untuk di bagian pinggir-pinggirnya yang menempel di pinggir ini, kita bersihkan supaya menyatu semua di tengah ya. Teksturnya halus, kenyal dan mengembang ya, seperti tekstur bakso. Ini yang bagus, nah seperti ini. Nah, kemudian tambahkan tepung tapioka. Nah, kita berikan separuh dulu untuk tepung tapiokanya, jadi kita tidak berikan langsung semua ya. Kita berikan separuh dulu. Kita memberikannya itu secara bertahap ya. Nah, tambahkan sedikit sisa air es, sedikit aja ya. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi memberikan air es itu tidak boleh terlalu banyak ya, nanti takutnya terlalu lembek, jadinya kurang bagus. Nah, ini kita matikan dulu. Kita bersihkan juga bagian pinggir-pinggirnya, kita kumpulkan semua di tengah. Nah, lihat ya teksturnya ya, bagus kan? Nah, kemudian kita tambahkan semua sisa tepung tapiokanya ya. Kita tambahkan semuanya. Tambahkan juga sisa air esnya ya, sedikit aja ya. Jadi sisanya kan tinggal sedikit ya. Nah, giling kembali sampai semua adonan tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata, selesai, matikan food processornya. Nah, ini sudah siap ya digunakan untuk isian tahu. Dan kita siapkan tahu yang sudah digoreng. Ini goreng secukupnya ya, tahu dipotong segitiga atau sesuai dengan keinginan kemudian digoreng. Nah, aku siapkan tahu ukuran besar dan juga tahu ukuran sedang. Jadi aku bikin 2 ya. Untuk mentahnya, ini tahunya kurang lebih aku gunakan 7 kotak tahu ya untuk tahu mentahnya. Nah, sekarang kita ambil bagian tengah tahu seperti contoh ini ya. Jadi ini tadi tahu kotak itu mentah kemudian dipotong-potong, dibentuk segitiga, dipotong segitiga seperti ini kemudian digoreng ya. Kalau untuk proses tahunya memang tidak aku video ya.
untuk proses menggoreng tahunya. Digorengnya tidak usah terlalu kering banget, asalkan pinggir-pinggirnya sudah matang, sudah kuning seperti ini, sudah selesai. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, ngambil tengahnya. Kemudian isi dengan adonan bakso secukupnya atau sesuaikan keinginan. Mau dikasih banyak tidak apa-apa untuk tahu baksonya, mau dikasih sedikit pun juga tidak apa-apa ya. Kurang lebih seperti ini. Ini selesai, sisihkan dulu. Nah, kita ulangi cara yang sama, kita ambil tengahnya secukupnya aja. Nah, secukupnya aja ya. Tidak terlalu dalam pun juga tidak apa-apa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ambil adonan bakso secukupnya. Ini aku bikin besar memang ya, yang ini aku bikin besar, jadi aku kasih baksonya juga lumayan banyak. Kalau untuk jualan bisa dikasih sedikit-sedikit ya, jadi biar lebih irit. Jadinya nanti juga banyak sekali. Nah, ulangi lagi. Jadi sekali lagi, ini tadi asalnya dari tahu mentah ya, tahu mentah yang dipotong-potong menjadi seperti ini kemudian digoreng ya. Untuk tahu mentahnya aku gunakan kurang lebih 7 potong. Nah, gorengnya itu tidak usah terlalu kering, jadi cukup seperti ini aja. Nah, kasih adonan bakso secukupnya. Boleh dikasih banyak ya, sampai penuh pun tidak apa-apa. Sesuaikan dengan keinginan, karena ini yang makan aku sendiri, jadi aku kasih banyak, tidak dijual. Nah, kalau mau lebih halus kita celupkan dengan air. Nah, kita ginikan. Nah, lanjutkan sampai selesai semua ya. Dan ini sudah selesai. Ini tahu yang ukuran besar tadi. Kenyang banget itu, ukuran jumbo. Dan ini tahu yang ukuran kecil atau sedang ya. Nah, ini adonan baksonya masih sisa karena tahunya kurang. Nah, sisanya bisa ditambahkan lagi ke tahu atau dibuat bakso ya. Ini bisa untuk bakso karena adonannya bakso. Nah, didihkan air secukupnya, kita kukus tahu baksonya. Kita kukus kurang lebih 15 sampai 30 menit. Gunakan api sedang aja. Dan ini setelah dikukus selama 20 menit ini selesai. Lihat ya. Ini enak banget, aromanya itu tercium, harum banget, sedap banget. Nah, angkat tahu baksonya, kita bisa pindahkan ke wadah nampannya tadi ya. Kita pindahkan aja. Nah, setelah tahunya diangkat semua, kita bisa lanjutkan mengukus sisanya ya. Nah, letakkan tahu bakso di piring saji untuk dihidangkan. Ini tadi sudah diambil beberapa, sudah dicomot-comot buat dimakan karena enak banget ya, apalagi masih anget gitu, enak banget tahu baksonya. Nah, ini saya coba belah ya tahu baksonya agar tahu tekstur dalamnya seperti apa. Lihat ya, halus banget kan ya, sama seperti bakso, sempurna, halus, padat dan juga kenyal. Pas, mantep deh pokoknya. Kita buka lagi ya. Lihat ya, wah, ini bisa untuk ide jualan juga ya, mungkin yang ingin jualan tahu bakso. Nah, sajikan tahu bakso dengan cabai rawit hijau. Nah, secukupnya, sesuaikan dengan selera. Mantep deh. Nah, ini dia ya tahu baksonya, ini enak banget rasanya. Lihat ya, kenyal, halus dan juga padat ya. Rasanya pas banget, enak dan juga gurih. Nah, mantep deh. Tambahkan juga cabai, kalau kita mau makan pakai cabai, makin mantep aja ini ya. Rasanya tuh benar-benar sudah pas ya untuk bumbunya ya, tidak terlalu asin atau juga kurang asin ya. Jadi pas banget ini. Usahakan mengikuti resep ya kalau menggunakan resep ini, jadi biar pas nanti rasanya. Mantep deh. Nah, ini dia. Cukup mudah bukan membuat tahu bakso versi sedikit ekonomis ya. Silakan dicoba.
semoga cocok dengan resepnya, mungkin bisa untuk inspirasi atau ide jualan. Jadi bisa bikin tahu bakso dengan rasa yang enak, gurih, mantep, dan juga jadinya banyak sekali. Nah, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.